merasa insecure pada diri kita, merasa diri kita begini-begini aja, nggak berkembang-kembang gitu, melihat orang yang seusia kita itu sudah sukses, tapi kita kok begini-begini aja. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang 3 pola pikir atau mindset yang dapat mengubah cara pandang menuju hidup yang lebih baik. Nah, cara ini juga udah aku terapkan ke diri aku sendiri, dan menurut aku ini bener-bener memberikan hal-hal yang positif ke diri aku, dan secara tidak langsung ini aku merasakan entah itu mulai dari ketenangan batin, finansial atau keuangan, maupun juga hal-hal lainnya itu benar-benar berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau menyampaikan bahwa aku bukanlah ahli dari seorang psikologi dan juga bukan ahli dari kehidupan, tapi di sini aku mau share hal-hal positif ini ke kalian sesuai dengan yang aku terapkan ke dalam diri aku, dan aku udah ngerasain hal-hal positif itu ke dalam diri aku, dan di sini aku mau berbaginya ke kalian supaya kalian bisa menerapkannya juga ke dalam hidup kalian untuk menuju hal yang lebih baik. Dan di sini aku juga banyak banget mendapatkan pelajaran dari beberapa buku yang aku baca. Salah satunya adalah buku ini dengan judul Berani Berubah Untuk Hidup Yang Lebih Baik. Di dalam buku ini bener-bener banyak banget hal-hal positif yang bisa kita jadikan acuan, jadikan sebagai motivasi ataupun menjadi kita terapkan dalam hidup kita untuk menuju hidup yang lebih baik kayak gitu. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa untuk dapat hidup lebih baik itu benar-benar dimulai dari diri kita sendiri, adanya kemauan dari diri kita sendiri kayak gitu. Dan di sini aku juga tahu bahwa rata-rata penonton aku yang berkunjung di channel aku ini berusia di rata-rata antara 18 sampai 20 tahunan ke atas, di mana pada saat-saat usia itu kita rentan mengalami yang namanya dengan quarter life crisis. Entah itu mengalami kebingungan, rasa galau akan tujuan hidupnya gitu, kira-kira tujuan hidupnya mau apa, terus merasa insecure terhadap dirinya sendiri, insecure terhadap masa depannya kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti itu? Pada saat kita mengalami kebingungan akan arah tujuan hidup kita apa yang harus kita lakukan untuk hidup lebih baik kayak gitu kan. Terus kita merasa insecure pada diri kita, merasa diri kita begini-begini aja, nggak berkembang-kembang gitu, melihat orang yang seusia kita itu sudah sukses, tapi kita kok begini-begini aja gitu kan. Pasti aku yakin pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti timbul di benak kalian, di dalam diri kalian. Termasuk aku juga dulunya sebelum aku menerapkan hal-hal ini kayak gitu. Nah, semoga dengan aku men-share 3 pola pikir ini, kalian juga bisa menjadi referensinya supaya kalian bisa menerapkan juga ke dalam hidup kalian untuk menuju hidup yang lebih baik kayak gitu. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, mindset yang pertama yang perlu diterapkan dalam diri kita adalah jangan kebanyakan mikir. Nah, artinya kita jangan terlalu banyak mikir akan sesuatu hal yang ingin kita mulai. Karena dari kebanyakan mikir yang kita hasilkan dalam pikiran kita, itu akan menimbulkan suatu kekhawatiran dalam diri kita. Sehingga membuatnya apa yang ingin kita mulai, apa yang timbul di benak kita, ide-ide bagus itu nggak bakal terwujud, nggak bakal terjadi kayak gitu. Jadi kalau kita udah memiliki ide, kita ingin melakukan sesuatu hal yang lebih baik, terus apalagi sesuatu hal yang itu, ide-ide kita itu udah tersusun rapi, itu kita harus mulainya dengan segera, jangan ditunda-tunda lagi kayak gitu, jangan terlalu kebanyakan mikir lagi. Nah, contohnya aja misalnya gini, kita ingin bikin channel YouTube kayak gitu kan, tapi karena kita terlalu banyak mikir sehingga menimbulkan suatu kekhawatiran dalam diri kita. Entah itu merasa takut akan gak ada yang nonton, gak ada yang subscribe kayak gitu kan. Akhirnya apa yang ingin kita mulai itu gak akan terjadi, gak akan terwujud. Dan itu yang membuat kita gak berkembang-kembang, itu yang membuat kita stuck di situ aja kayak gitu. Nah, jadi setidaknya kalau misalnya kita nih udah memulainya duluan, sesuatu yang kita inginkan itu kita wujudkan dengan cepat. Nah, kalaupun misalnya gagal, kita tahu apa yang harus diperbaiki untuk hidup yang lebih baik, ya kan? Untuk kita perbaiki supaya dia bisa maju kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah langsung berhasil, apa yang kita lakukan itu langsung berhasil, kita kan bisa menerima hasilnya itu dengan cepat kayak gitu. Jadi mulai sekarang apa yang
Jadi mulai sekarang apa yang ingin kamu wujudkan, apa yang ingin kamu lakukan, lakukanlah dengan segera. Jangan terlalu banyak mikir, jangan takut dengan hal-hal yang belum tentu terjadi kayak gitu. Karena rasa khawatir yang timbul dari akibat banyaknya berpikir itu akan membuat kamu stuck di situ-situ aja. Oke? Nah, mindset yang kedua yang perlu diterapkan ke dalam diri kita adalah jangan mengejar uang. Yap, bener banget, kita jangan berpikir untuk dapat mengejar uang, tetapi biarlah uang yang datang sendiri ke kita, kayak gitu. Nah, kenapa mindset atau pikiran seperti ini perlu kita terapkan ke dalam diri kita? Karena seperti kita tahu juga bahwa uang itu bukanlah segalanya gitu kan. Dan namun, apa yang ingin kita wujudkan, apa yang ingin kita dapatkan, itu berhubungan dengan uang, itu membutuhkan uang kayak gitu kan. Sehingga banyak banget orang-orang di luar sana berani melakukan berbagai macam cara untuk menghasilkan uang tersebut gitu kan. Entah itu mulai dari cara-cara yang salah ataupun cara-cara yang musyrik kayak gitu kan. Pokoknya ada 1000 macam cara untuk menghasilkan uang tersebut gitu. Itu dilakukan oleh banyak orang di luar sana kayak gitu. Alhasil dari apa yang mereka lakukan tersebut, timbullah merasa ketidakpuasan dalam diri mereka sendiri kayak gitu. Terus merasa beban dalam diri mereka sendiri. Terus merasa capek akan sesuatu hal yang mereka lakukan. Tidak merasakan kenikmatan uang, tidak merasakan hasil dari apa yang mereka hasilkan kayak gitu. Pokoknya timbullah beban-beban berat dalam diri mereka kayak gitu. Nah, jadi untuk menghilangkan beban tersebut, untuk menghilangkan hal-hal seperti itu dan membuat uang gimana caranya datang sendiri ke kita adalah dengan cara yang pertama, mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa mencintai hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang kita sukai kayak gitu. Sehingga dari apa yang membuat kita senang itu terasa lebih santai, sehingga secara tidak langsung itu akan mendatangkan uang dengan sendirinya ke kita. Uang itu akan menghampiri kita dengan sendirinya kayak gitu, ya kan? Nah, contohnya aja aku kayak gini. Aku juga pernah Oke, aku minum dulu ya. Nah, aku juga pernah kok berada di titik yang seperti ini. Aku berpikirnya waktu itu seolah-olah aku bekerja itu hanya untuk menghasilkan uang. Kalau bukan karena uang, aku malas banget untuk bekerja. Capek banget kerja kan dari pagi sampai malam, itu yang dihasilkan cuma segitu aja. Dan hasilnya apa? Timbullah suatu kejenuhan dalam diri aku kayak gitu. Dan hasilnya uang yang aku hasilkan itu kayak merasa kurang banyak kayak gitu. Semuanya nggak cukup, ya bener-bener nggak cukup kayak gitu, merasa keberatan atau segala macem kayak gitu. Jadi ya membuat aku kayak nggak ada kemajuan, stuck di situ aja kayak gitu loh. Nah, jadi setelah aku banyak belajar dan aku juga udah menerapkan ini kayak gitu, jadi sekarang alhamdulillah aku berpikir untuk kerjaan aku yang sekarang nih, aku berpikirnya udah aku kerja di sini tempat sekarang ini hanya untuk mendapatkan ilmunya, mendapatkan pengalamannya supaya nantinya aku bisa membangun perusahaan yang aku miliki sendiri gitu. Dan kalaupun misalnya ada uang-uang yang tidak terduga keluar, ya udah aku berpikirnya ya udah mungkin itu rezeki mereka, rezeki si ini, rezeki si itu kayak gitu. Alhasil dari rasa ikhlas, dari rasa nyaman yang aku timbulkan sekarang kayak gitu, itu akan mendatangkan rezeki dengan sendirinya dari arah-arah yang sungguh aku tidak terduga. Entah itu mulai dari penawaran kerjasama, endorsement dari YouTube, alhamdulillah sekarang gitu, pokoknya banyak banget hal-hal arah-arah yang berbeda yang bisa mendatangkan uang ke aku yang tanpa aku sendiri juga tidak terduga kayak gitu. Tapi kalau kayak dulu kayak gitu ya, sebelum aku menerapkan ini, itu benar-benar berat banget. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, prinsip yang seperti ini itu berkaitan dengan law ya, law of attraction. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Kalau kita berpikirnya sulit, ya udah yang kita rasakan itu kesulitan. Tapi kalau kita berpikirnya bisa mudah ya, semua itu berdatangan dengan mudah kayak gitu. Nah, jadi mulai sekarang kamu cobalah untuk melakukan pekerjaan yang kamu sukai, melakukan hal-hal yang kamu sukai terlebih dahulu dan membuatnya terasa lebih nyaman, santai saat kamu melakukannya gitu. Dan ya insya Allah kamu akan merasakan perubahan yang terjadi dalam diri kamu kayak gitu. Insya Allah nanti
rezeki kamu itu bakal muncul dengan sendirinya dari arah-arah yang kamu tidak terduga kayak gitu. Dari rasanya keikhlasan, ketenangan hati yang kamu rasakan, itu akan mendatangkan rezeki kamu sendiri dari arah yang tidak terduga, dari arah yang berbeda-beda kayak gitu. Karena kan memang rezeki orang itu datangnya dari cara yang berbeda kayak gitu ya. Kalau untuk rezeki itu kita serahkan aja sama Tuhan, kita serahkan aja sama yang di atas. Nah, mindset yang ketiga yang perlu diterapkan juga ke dalam diri kita adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa dibanding-bandingkan itu adalah nggak enak. Kita dibandingkan dengan orang lain nih, itu nggak enak, benar-benar nggak enak. Kalau aku sendiri sih ngerasain perbandingan itu nggak enak kayak gitu. Aku ya aku, mereka ya mereka. Dari suatu perbandingan itu akan membuat diri kita menjadi insecure, sehingga menarik energi-energi negatif yang masuk ke dalam diri kita gitu, sehingga membuat diri kita tidak berkembang, sehingga membuat diri kita stuck di situ-situ aja, tidak memiliki kemajuan untuk melakukan hal-hal yang baik kayak gitu ke depannya. Karena perbandingan itulah yang akan melemahkan kepercayaan diri kita, sehingga kita merasa kayak nggak mampu gitu. Kita nggak mampu lah mencapai sesuatu hal itu kayak gitu, karena lemahnya kepercayaan diri kita yang timbul dari rasa perbandingan itu. Nah, lebih baik kita menjadikan kemampuan yang kita miliki ini itu menjadi suatu keunggulan dalam diri kita, sehingga akan membuat orang lain di luar sana termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang menjadi keunggulan kita kayak gitu. Mereka menjadi suka dengan apa yang kita lakukan kayak gitu kan. Jadi ya gitulah, jadilah diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri. Jangan suka membanding-bandingkan diri, karena itu akan membuat diri kamu merasa insecure dan kamu tidak mengalami perkembangan dalam hidup kamu kayak gitu. Dan ya mungkin segitu aja pembahasannya menurut aku hari ini. Semoga 3 mindset atau 3 pola pikir ini bisa kamu terapkan juga ke dalam hidup kamu untuk menuju hidup yang lebih baik, supaya kamu bisa merasakan perubahan baik dalam tubuh kamu gitu, dalam diri kamu kayak gitu. Karena aku alhamdulillah udah ngerasainnya dan sekarang aku lebih enjoy kayak gitu. Dan ya mungkin aku rasa segitu aja videonya dari aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan semoga kamu suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.